Tapi ada yang lucu mas. Sekarang bola panasnya ke siapa? Hakim. Iya kan? Tinggal ujung tanduknya. Tandanya di hakim nih. Ini bola panasnya hakim nih. Ya kan? Gimana? Wah ini sudah nuntut 1 tahun. Iya. Nah, kemudian nanti kalau tuntutannya lebih agak ultra kita dong. Iya. Halo Mas Ani. Halo Pak. Selamat datang di kegiatan ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Siap. Kita akan merespon nih. Ini ada isu nih lagi hangat nih. Apa Pak? Jaksa. Oh iya. Sorry. Jaksa itu kan jabatannya. Penuntut umum. Oh. Benar. Penuntut umum. Penuntut umum ya. Karena jaksa sama penuntut umum beda Pak. Jaksa itu kan jabatannya gitu kan. Nah, saat dia menjalankan tugas itu harus penuntut umum. Nah, ini kan kemarin tuh kan heboh kan ya. Terkait pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan ya nggak sih Novel Baswedan. Itu kan. Nah itu kemudian yang menjadi lucu adalah kenapa jaksanya nuntut setahun. Salah nggak sih? Salah nggak sih nuntut setahun gitu kan? Saya jaksa nih. Nah, kalau saya melihat seumpama nih, saya jaksa seumpama ya. Saya kemudian melihat bahwa kasus ini nih pakai perbuatan nih orang nih. Nah, kemudian saya lihat wah kayaknya ini setahun udah cukup deh. Nah, gitu. Salah nggak itu? Jadi pertanyaannya itu ada permasalahannya itu Pak. Maksudnya Bapak nanya ke saya. Saya kan sebagai praktisi hukum, lawyer, senang banget itu. Kalau jaksa ngasih tuntutan 1 tahun gitu. Ancamannya mungkin ada 3 tahun, 5 tahun. Ancamannya 7 tahun gitu ya. 7 tahun ya dia pakai itu 7 tahun. Kalau saya sebagai Bapak nanya salah apa enggak? Kalau saya sebagai produser acara, bener. Ini lawyer nih. Aduh, salah tanya saya. Terus berarti sebenarnya secara hukum nggak ada masalah. Nah, tapi memang kalau kita dilihat dari segi hukum pun hak wewenang jaksa kan memang dia apalagi di undang-undang kan diaturnya maksimal ya Pak. Maksimal tahu. Jadi nggak ada minimalnya berapa. Jadi memang jaksa mengasih 1 tahun dari segi hukum, oke. Kalau menurut saya, Bapak gimana tuh? Nanggapinnya, Bapak jawabnya dari sisi mana dulu? Dari akademisi ya. Kalau dari sisi aspek hukum pidana, saya bukan yang benar-benar ahli ya. Kita lebih daripada filsafat, teoretik, kemudian arahnya ke tata negara ya. Tapi gini, kalau kemudian kita bicara dalam perspektif sosial nih ya, kita sosial dulu nih. Ini menarik ini. Kita ke sosial dulu, kita nggak usah ngomong hukum di sosial dulu. Sebagai masyarakat melihat ini nih aneh, Benar. aneh banget gitu kan. Jaksa, penuntut umum ini jadi penuntut yang Penuntut gitu kan. Biasanya itu kalau kita bicara istilah umum atau publik itu berarti dia mewakili publik. Ya, jadi kayak gini Pak. Saya potong bentar aja Pak. Jadi kebiasaan di pengadilan pun penuntut umum itu segimana mungkin dia bakal mengejar maksimal kayak gitu kan. Benar. Kalau kita sebagai lawyer ya suka greget juga kan. Iya. Ini kita punya bukti pertimbangan lain, jaksa masih ngejar terus. Memang agak lucu ya. Agak lucu. Wajar kalau masyarakat jadi bingung itu. Agak lucu. Jadi memang kalau dalam teorinya nih, teorinya sebenarnya seharusnya hukum dengan masyarakat. Ya. Kita bicara nih hukum dengan masyarakat
ini sebenarnya mana sih yang lebih diutamakan gitu, jadi dalam teorinya gitu. Nah, apakah kemudian hukum tunduk pada masyarakat atau sebaliknya masyarakat tunduk pada hukum? Kalau hukum tunduk pada masyarakat, maka hukum gampang dong nanti berubah-berubah, ya enggak? Iya. Kalau masyarakat tunduk pada hukum, maka itu seharusnya, karena hukum dibuat seperti itu. Yang dalam persoalan ini sebenarnya adalah bukan masalah hukum tunduk pada masyarakat, tapi bagaimana, ini kan sebenarnya nggak ada problem antara hukum di masyarakat. Iya. Tapi bagaimana, karena istilahnya adalah penuntut umum, maka bagaimana dia mewakili masyarakat, rasa dari masyarakat yang itu sebenarnya sudah diakomodir oleh hukum, ya kan? Jadi jaksa penuntut umum sebenarnya dia mewakili dari rasa keadilan dalam masyarakat atau keinginan dari masyarakat yang itu sebenarnya sudah diakomodir oleh hukum melalui pasal-pasal dalam KUHP. 7 tahun. Nah, kalau tanya masyarakat nih, mungkin nih kalau di polling nih, gitu kan, tuntutannya semaksimal mungkin atau serendah mungkin. Kira-kira itu kan. Apalagi korbannya itu, korbannya sebenarnya bukan karena perorangannya, ya, tetapi karena dia juga memiliki jabatan tertentu. Yang itu isunya bukan kemudian menjadi isu perorangan lagi sebenarnya, tetapi menjadi isu ini kepentingan masyarakat. Ya kan? Kalau kemudian hanya isu perorangan lagi, si novel itu siapa sih gitu, Mas itu siapa sih, orang nggak akan sebelumnya gitu kan. Tapi karena ini ada aspek di wilayah institusi yang sekarang dia berada di dalamnya, ya ini KPK gitu kan. Takutnya masyarakat adalah hal ini nanti mempengaruhi banyaknya penanganan di KPK yang mulai kendor. Pemberantasan korupsi kemudian juga mulai tidak maksimal lagi. Ada nanti terkait trust masyarakat lagi kepada hukum, ya, benar, pada penegakan hukum. Benar. Jadi gini, kalau masyarakat nggak percaya hukum itu bahaya banget. Bahaya banget. Bayangin kita nggak percaya pada sesuatu yang mengatur kita. Nah, itu kan bahaya. Kalau mungkin masyarakat percaya dengan hukum, tetapi nggak percaya dengan law enforcement-nya gitu kan, penegakannya. Itu malah nanti hakim jalanan pada jadi hakim jalanan semua nanti kan, kalau trust masyarakat hilang. Jadi chaos. Makanya seharusnya nih melalui aparat penegak hukum harusnya kemudian sudah ada regulasinya atau hukumnya yang mewakili masyarakat, harusnya kan lebih mudah dia masuk. Itu kan biasanya kita sebagai lawyer nih kita walaupun sebenarnya ini disclaimer-nya adalah kita tidak kemudian melihat itu harus yang setinggi-tingginya ya. Jaksa itu tidak semua juga yang setinggi-tingginya, enggak juga. Ada pertimbangan gitu kan. Ada pertimbangan yang dimana mereka melihat kapasitasnya atau seharusnya itu sekian, tetapi harus mewakili publik sebenarnya karena penuntut umum. Kalau kita lawyer mewakili klien setuju nggak? Setuju. Jadi kalau dia mewakili publik, dia pengacaranya publik dong, membela kepentingan publik dong. Kalau kita bicaranya sebagai seorang lawyer, kita membela kepentingan dari klien kan. Harusnya seperti itu. Tapi kita sebagai publik maunya apa, pengacaranya melakukan apa ya? Tapi sebagai lawyer juga ngeliat ini juga lucu, jadi asli ini lucu ini, lucu dan gregetin. Harusnya gimana? Menurut harusnya gimana? Saya harus ini Pak, membicarakan tentang profesi rekan sejawat ini rasanya itu gimana gitu ya. Tapi harusnya saya ngambil garis merahnya bahwa kita adalah penegak hukum gitu. Ya, kita penegak hukum, undang-undang sudah mengaturnya. Penegak hukum harusnya seperti apa gitu, harus menjalankan profesinya seperti mana. Tujuannya adalah bukan
memang kalau dilihat dari segi profesi boleh atau tidak ya boleh dia melakukan seperti itu boleh, tapi dalam hal penegakan hukum tadi yang kita bahas di awal terkait dengan dampaknya setelah ini hukum dan masyarakatnya, nah problemnya kan di sana problemnya. Tapi ada yang lucu mas, sekarang bola panasnya ke siapa? Hakim. Iya kan? Tinggal ujung tanduknya. Ujung tanduknya di hakim. Ini bola panasnya hakim nih. Ya kan? Gimana? Wah ini sudah nuntut 1 tahun. Iya. Nah, kemudian nanti kalau tuntutannya lebih agak ultra kita dong. Iya, ultra kita. Iya kan? Kalau tuntutannya itu di bawahnya, wah netizen, kan? Begitu kan, gitu kan. Tapi ultra petita hakim gimana? Boleh tau? Secara tradisi boleh. Tuntutannya sekian, hakim ngasihnya lebih dari. Karena kan setahu saya kalau pidana itu kan hakim aktif ya. Iya kan? Hakim aktif kan. Jadi sebenarnya nggak masalah kan? Nggak masalah. Kalau kita melihat Mahkamah Konstitusi saja, nah, Mahkamah Konstitusi atas dasar daripada ada kekosongan hukum, mereka kemudian semacam menciptakan norma baru gitu kan. Dan itu sebenarnya sudah semacam menjadi tradisi. Karena kita kemudian melihat nanti mudorotnya gitu kan. Nah, tergantung nanti hakimnya itu dia punya pandangan seperti apa. Karena gini, ini menarik nih saat kita bicara tentang hakim. Kalau kita melihat di irah-irahnya, ya, nggak ada tulisan irah-irah itu keadilan berdasarkan tuntutan jaksa kan nggak ada. Keadilan berdasarkan undang-undang ada nggak? Nggak. Ketuhanan kan? Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya di sini itu kan peran hakim itu benar-benar sentral kan. Nah, nanti kemudian jaksanya seperti apa, tuntutan seperti apa. Kalau kemudian hakim dia merasa, wah ini pertanggungjawaban saya transendental, nah, ya, spiritual transendental gitu kan, pada Tuhan gitu kan. Jadi harusnya dia bisa dong, gitu kan. Harusnya nih, kalau saya sebagai akademisi, menurut saya nggak masalah menurut saya. Asal jangan buat lelucon baru lagi. Gimana lelucon baru lagi apa itu? Lebih rendah ya. Ya, karena satu, kalau kita melihat di putusan irah-irahnya bahkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu kan hakim juga harus melihat wajib untuk melihat dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, ya nggak? Iya. Berarti kan ini udah jelas nih, walaupun bola sekarang bola panasnya di hakim. Kita sebagai netizen kita juga menunggu nih. Itu memang benar, tapi bukan berarti masyarakat itu bisa mempengaruhi hukum juga. Maksudnya dengan netizen ada tekanan sosial gitu kan. Bukan berarti hakim nanti merubah keputusan yang seharusnya diambil sesuai dengan keyakinannya. Maksudnya hakim tetap punya merdeka, independen. Ya, saya setuju itu. Jadi mungkin suara-suara seperti suara kita gini ya, di media sosial, kita cuma bisa di media sosial gitu kan. Itu kemudian nanti didengarkan menjadi salah satu pertimbangan. Jika kata Pak Ati Al Kostar itu zikir dan pikir. Gitu. Tapi gini, dalam memutus harus kemudian orang itu memang satu, dia harus punya keyakinan itu juga didasarkan pada kognitif dia, pengetahuan dia, yang itu sebenarnya secara argumentasi hukumnya juga kuat. Kan sebenarnya banyak sih hakim-hakim di Indonesia, kayak dulu Bismar Siregar, dia melakukan terobosan gitu kan. Pak Mahfud dengan ultra petitanya gitu kan. Nah itu sebenarnya banyak. Beli Pak Mahfud sekarang yang Polhukam. Walaupun beda ya, hakim itu independen ya, independen. Ya berharapnya itu Pak ya, hakim masih menggunakan naluri kehakimannya. Mau bagaimanapun nanti putusannya, naluri kehakimannya kan tetap terlihat kan nanti kan di situ. Ya, kita nggak sengaja ngomong. Nggak sengaja.